ujian kelas 6 yang Buya Bunda cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan segera mungkin Allah takdirkan kita bisa kembali bertatap muka seperti halnya bulan kemarin. Mudah-mudahan bisa bertatap muka langsung di sekolah. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Buya akan kembali menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia yang tentunya pula tidak akan berbeda jauh materinya dengan materi yang telah Buya sampaikan di luring kemarin. Masih ingat kan? Nah, di luring kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan kalimat utama, ilmu pokok dan lain sebagainya. Nah, pun dengan sekarang tidak akan berbeda jauh. Oke, sebelumnya Buya punya sebuah cerita yang bisa kalian lihat ya. Bisa kalian lihat sendiri. Buya punya sebuah cerita. Ceritanya tentang apa sih? Ini ceritanya tentang populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Oke, Buya baca dulu ya. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Ini judulnya ya. Di sini ada 2 paragraf. Buya baca. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisaeidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Paragraf kedua, jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10-15 ekor. Ini sebuah bacaan ya. Nah, dari sebuah bacaan ini tentunya kita akan menentukan apa sih? Menentukan kalimat utama, ide pokok, terus kalimat penjelas, dan nanti kita akan buat kayak peta pikiran, dan peta pikiran itu bisa kita gunakan atau bisa kita bantu sebagai bahan untuk kita membuat yang namanya simpulan. Oke, Buya ingatkan kembali terkait bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah cerita. Masih ingat tentunya ya pada saat luring kemarin bahasan kita nih yang pertama kalimat utama. Kalimat utama kalau kita singkat itu biasanya kalut. Kalut itu kalimat utama. Nah, kalimat utama ini biasanya terdapat dalam setiap paragraf pada sebuah bacaan. Oke, sekali lagi yang namanya kalimat utama terdapat pada sebuah bacaan, tetapi pada setiap paragraf. Nah, kebetulan cerita di sini ada 2 paragraf, dan tentunya dalam 2 paragraf tersebut terdapat 2 kalimat utama, 2 ide pokok, dan kalimat penjelas di setiap paragraf. Nah, sekarang kita ulas dulu terkait dengan kalimat utama. Tentunya minggu kemarin atau bulan kemarin Buya menjelaskan bahwa kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bahkan ada yang campuran. Di awal ada, di akhir juga ada, tetapi itu jarang. Biasanya itu terdapat kalimat utama di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kita akan tentukan cirinya apa saja sih kalau misalkan kalimat utama ada di awal paragraf. Nah, kalau misalkan kalimat utama ada di awal paragraf, tentunya kita ada cirinya. Cirinya apa sih? Cirinya apa coba? Nah, Buya sudah tuliskan. Cirinya kalau misalkan kalimat utama di awal paragraf, biasanya yang pertama terdapat pengulangan kata atau repetisi. Masih ingat kan? Ada pengulangan kata. Dari pengulangan kata di mana? Kalau misalkan ternyata kalimat utamanya ada di kalimat ke-1 atau kalimat di awal, tentunya di kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya ada pengulangan kata. Misal, burung ternyata di kalimat pertama ada, dan di kalimat kedua ada pengulangan. Sudah bisa dipastikan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Saya ngerti? Oke. Yang kedua, selain pengulangan kata, tentunya ada yang namanya terdapat kata. Ini, itu, tersebut, dia, mereka, dannya. Kalau misalkan ternyata di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya dalam sebuah paragraf terdapat kata ini, itu, tersebut,
yang mereka dannya sudah dipastikan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Saya ngerti ya, bagaimana kalau misalkan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan kalimat utamanya ada di akhir? Tentunya ada ciri juga seperti halnya kalimat utama yang ada di awal paragraf. Kalau misalkan ternyata kalimat utamanya ada di akhir paragraf, cirinya biasanya hanya ada satu. Terdapat kata oki. Apa sih oki? Ada yang tahu oki? Oki itu adalah oleh karena itu. Oke? Kalau misalkan ternyata di akhir paragraf ternyata ada kalimat oki oleh karena itu, osi oleh sebab itu, dan dengan demikian maka sudah dipastikan kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Sekali lagi, kalau misalkan ternyata kalimat utamanya ada di akhir paragraf, berarti di akhir paragraf itu terdapat kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Bisa ya menentukan kalau misalkan kalimat utama. Nah sekarang kita tentukan dari dua paragraf ini kalimat utamanya mana sih? Oke, kita cek ya. Tadi kita udah bahas, kita udah baca ya. Kita udah baca terkait dengan burung cendrawasih. Nah sekarang paragraf pertama. Biasanya paragraf itu ditandai dengan kalimat yang menjorok. Oke, ini kalimatnya sudah menjorok ya. Burung menjorok dan jumlah pun menjorok. Ada berapa kalimat sih? Biasanya kan yang namanya kalimat itu diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh titik. Ini satu kalimat. Pun dengan yang lain. Nah, kalau misalkan ternyata satu paragraf ini ada beberapa kalimat, kita tentukan dulu. Ternyata ada berapa kalimat ya dalam paragraf tersebut. Satu, maaf ya pakai tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Oh ternyata ada 4 kalimat. Dari 4 kalimat ini tentunya ada satu kalimat utamanya. Kita cek apakah kalimat utamanya ada di awal ataukah ada di akhir. Kita cek. Berdasarkan yang tadi sudah Buya sampaikan, kalau kalimat utama seperti apa cirinya, kalimat akhir, di akhir kalimat, di akhir paragraf cirinya apa, kita tentukan. Kita baca dulu ya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam family Paradisaeidae. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah tersebut. Kita cek apakah terdapat pengulangan kata atau tidak. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradisaeidae. Ternyata di kalimat kedua tidak ada pengulangan kata atau tidak ada repetisi. Tapi bukan berarti kalimat utamanya bisa di akhir, tidak. Kita lihat ada syarat yang kedua. Terdapat kata ini, itu, dia, mereka, ataunya. Kira-kira kalau misalkan di kalimat keduanya ada kata-kata tersebut, apakah kalimat utamanya di awal? Kita lihat. Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur. Oh ternyata ada kata mereka. Nah kalau misalkan ada kata mereka, sudah barang tentu termasuk ciri kalimat utama yang ada di awal. Oke? Kalau misalkan ternyata ada kata mereka di kalimat kedua, sudah barang tentu kalimat utamanya di awal. Nah pasti ini juga sama. Ketika menemukan kalimat utamanya ada di awal, di kalimat keduanya ada kata mereka, dan terdapat kata mereka, berarti kalimat utamanya ada di awal. Nah inilah kalimat utamanya. Kenapa? Karena ada kata mereka di kalimat kedua. Ngerti ya sampai sana? Oke. Kalau misalkan ternyata kalimat utamanya sudah ditemukan di awal paragraf, kita bisa menentukan yang namanya ide pokok. Apa sih ide pokok? Ada yang tahu kan? Minggu kemarin atau bulan kemarin Buya sudah menjelaskan ide pokok itu apa sih? Biasanya ide pokok itu adalah hal yang dibicarakan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah cerita. Itu adalah ide pokok, atau bisa kita sebut pokok pikiran, gagasan pokok, atau apa lagi ya? Dua ya. Ide pokok itu bisa disamakan juga dengan gagasan pokok atau pokok pikiran.
itu sama hal yang dibicarakan dalam sebuah paragraf atau hal yang dibicarakan dalam sebuah cerita. Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal. Terus bagaimana Bu Wi untuk menentukan ide pokok? Gampang. Kalau misalkan ingin menentukan ide pokok, kita kikis atau kita hilangkan kata-kata di kalimat utama yang sekiranya tidak penting. Kalimat utama yang tadi, burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam family. Kita kikis, kita cek ya. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam family Paradisaidae. Kita hilangkan kata yang tidak perlu. Kayaknya adalah tidak perlu. Kita kikis. Burung cendrawasih kelompok burung, ada kata burung lagi, tidak boleh ada kata dua kali dalam sebuah kalimat untuk meminimalisir kata yang tidak penting. Yang kedua, kayaknya yang pun ini sebagai penyambung atau kata sambung yang tidak perlu. Burung cendrawasih kelompok tergolong ke dalam famili kelompok tergolong, tidak nyambung ya. Kelompok tergolong tidak nyambung. Burung cendrawasih tergolong ke dalam famili Paradisaidae. Kayaknya terlalu panjang juga. Yang namanya ide pokok itu jangan terlalu panjang. Kita cek, kita hilangkan, dalam kita hilangkan. Burung cendrawasih tergolong famili Paradisaidae. Cocok? Cocok ya? Burung cendrawasih tergolong famili Paradisaidae. Ini adalah ide pokok. Maka ide pokoknya terdiri dari yang Buya kotakkan. Ini adalah ide pokok. Nah, ini ide pokoknya nah. Burung cendrawasih tergolong famili Paradisaidae. Kita tulis ya di sini ya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah burung, kelihatan ya, burung cendrawasih tergolong famili, tulisannya ya, famili Paradisaidae, Nah, ini adalah ide pokok paragraf pertama. Jadi membicarakan terkait dengan burung cendrawasih yang tergolong famili Paradisaidae. Itu satu. Bisa ya menentukan kalimat utama ide pokok karena ini saling berkesinambungan, saling berkaitan. Kalau misalkan kalimat utama sudah ditentukan, otomatis kita bisa menentukan ide pokok. Yang bisa ngerti ya? Oke, yang kedua. Ini ada paragraf kedua. Kita bisa tentukan juga nih kalimat utamanya di mana sih? Maaf ya, sebentar Bu ya, bawa dulu spidol karena tadi spidolnya udah di sini ya. Yang selanjutnya ada paragraf kedua. Kita tentukan kalimat utamanya di mana sih? Apakah di awal atau di akhir? Oke, kita tentukan kalimat utamanya apakah di awal atau di akhir. Yang kedua, jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Ini ada berapa kalimat ya? Oh, ada titik di sini, maaf ya, ada titik di sini Bu ya, tapi tabrak aja titiknya ya. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Kalimat pertama, hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi tersebut cendrawasih. Ada kata yang diulang. Ada kata yang diulang, cendrawasih ternyata diulang. Nah, ada apa lagi ya yang kiranya merujuk ke ciri kalimat utama yang ada di awal? Kayaknya hanya repetisi saja ya. Ada repetisi atau ada pengulangan di kalimat kedua ternyata. Nah, kalau misalkan ternyata ada pengulangan di kalimat kedua, otomatis kalimat utamanya ada di awal walaupun tidak terdapat ini itu tersebut dia mereka, walaupun tidak ada kata-kata seperti itu. Karena ada pengulangan atau repetisi, sudah dipastikan kalimat utamanya ada di
awal. Sama ya, ada di awal karena ada repetisi atau ada pengulangan. Nah, ini kalimat utamanya sudah ada. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya sama dengan yang tadi. Ide pokoknya kita tentukan dengan cara menghilangkan kata yang tidak penting. Yuk kita tentukan. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Kira-kira mana yang tidak penting? Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Yang mana ya? Kalau Buya, yang akan Buya kikisnya adalah ini. Setiap tahun, kayaknya gak harus dijelaskan terkait dengan setiap tahun, karena di kalimat kedua juga tahunnya sudah diulang lagi. Ya, jumlah burung cendrawasih mengalami penurunan. Jumlah burung cendrawasih mengalami penurunan. Kayaknya jumlahnya juga gak penting deh. Ya, jumlahnya gak penting ya. Kayaknya seperti ini. Burung cendrawasih mengalami penurunan. Cukup ide pokok seperti itu. Terdiri dari 4 kata. Burung cendrawasih mengalami penurunan. Burung cendrawasih mengalami penurunan. Hanya 4 kata. Boleh ya? Karena yang namanya ide pokok itu tidak harus panjang. Minimal 2 kata, 3 kata atau 4 kata. Nah, di sini terdapat 4 kata. Jadi ide pokok atau misal dari kalimat utama. Kalimat utama paragraf kedua adalah ada di awal. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Nah, ide pokoknya adalah burung cendrawasih mengalami penurunan karena yang dibicarakan tetap terkait dengan burung cendrawasih. Sampai sana ngerti ya? Terkait dengan kalimat utama dari ide pokok. Terus apa selanjutnya? Nih yang akan kita jelaskan. Pikiran penjelas juga atau kalimat penjelas, maaf ya bukan pikiran, tapi kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang mana? Gampang. Kalau misalkan ternyata kalimat utamanya sudah ditentukan, sudah dipastikan kalimat penjelasnya setelah kalimat utama. Kalau kalimat utamanya ada di awal. Kalau kalimat utama ada di awal, kalimat penjelasnya setelah kalimat utama. Yang mana? Kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke kalimat terakhir. Itu adalah kalimat penjelas. Tapi kalau misalkan kalimat utamanya ada di akhir, berarti terdapat di kalimat sebelumnya. Kalau misalkan terdapat 4 paragraf dan kalimat utamanya ada di akhir di kalimat keempat, sudah barang tentu kalimat penjelasnya ada di kalimat ke-1, kedua, ketiga, karena kalimat keempatnya ada di akhir. Oke, kita lanjutkan ya ke poin 4, yaitu tentang tata pikiran. Apa sih tata pikiran itu? Tata pikiran itu adalah suatu metode untuk kita membantu dalam memetakan sebuah cerita, dibantu dengan kata tanya. Yang ini kata tanyanya, ada kata tanya apa yang biasanya menanyakan terkait benda, ada di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan orang, mengapa biasanya menanyakan alasan, dan bagaimana biasanya menanyakan cara. Gitu kan ya. Kita cek ya, apa kira-kira berdasarkan cerita di sana, kalau misalkan kita menggunakan kata tanya apa yang akan kita cari. Misalkan informasi yang akan kita cari dari bacaan ini dengan menggunakan kata tanya apa. Misalkan, apa judul bacaan yang sudah Buya bacakan tadi? Ternyata judulnya adalah populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Berarti kata tanya ini membantu untuk kita mencari informasi penting yang ada pada bacaan. Kata tanya apa? Contoh lagi, misalkan kita tidak akan semuanya ya. Misalkan siapa? Kita cari kira-kira ada nggak menggunakan kata siapa. Oh ternyata ada. Siapa yang melakukan penelitian di bulan Maret tahun 2012? Apakah ada jawabannya? Ternyata ada. Dilakukan oleh pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih. Nah itu ya. Jadi kata tanya ini bisa kalian gunakan untuk membantu kalian membuat sebuah peta pikiran. Nah Buya sekarang sudah membuat salah satu
contoh peta pikiran yang judulnya burung cendrawasih seperti itu. Kalau misalkan judul yang sesungguhnya populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan, tapi Buya ambil secara garis besarnya itu burung cendrawasih. Apa yang dibicarakan dalam burung cendrawasih tersebut? Ternyata yang dibicarakannya adalah populasi. Mana populasinya nih? Yang di awal tahun 2012 itu di tahun 2012 habitat yang diketahui yang ditemukannya 2 sampai 3 ekor, padahal tahun 2000 sampai 2005 populasinya mencapai 10 sampai 15 ekor. Itu tentang populasi. Apalagi yang berhubungan dengan bacaannya, yaitu tentang asal mulanya apa? Ternyata dari mana asal mulanya burung cendrawasih itu? Mereka bisa ditemukan di hutan hujan tropis di Indonesia Timur. Itu asal mulanya. Berarti ini saling berkesinambungan karena judulnya burung cendrawasih yang berhubungan dengan bacaannya itu tentang populasi dan asal mula. Ada lagi ternyata membicarakan terkait dengan makanan. Apa sih makanan dari burung cendrawasih? Ternyata makanan utamanya adalah buah, dan bahkan mereka pun biasanya memakan serangga, udang, laba-laba dengan jumlah kecil. Sebenarnya masih ada. Kalian misalkan ternyata membicarakan juga terkait dengan family-nya, misalkan boleh family-nya. Ternyata yang namanya burung cendrawasih itu masuk ke dalam family apa? Family Paradisaeidae. Kita coba hubungkan dengan kata tanya. Apa asal mula, atau misalkan bagaimana asal mula dari burung cendrawasih? Berapa, atau misalkan bukan berapa ya? Mengapa populasi? Bisa kan pakai mengapa? Mengapa populasi burung cendrawasih mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai 2005, terus mengalami penurunan di tahun 2012? Bisa pakai mengapa. Terus makanan, bisa kita menggunakan kata tanya, apa makanan utama dari burung cendrawasih. Jadi yang namanya peta pikiran itu bisa dibantu dengan kalian menggunakan yang namanya kata tanya. Seperti itu ya peta pikiran. Terus selanjutnya yang terakhir, dari kalian telah menentukan yang namanya peta pikiran, kalian bisa menentukan yang namanya simpulan. Dari yang tadi asal mula, populasi sudah ditemukan, makanan utamanya apa, termasuk family apa. Dari sana kalian bisa gabungkan asal mulanya apa, populasinya bagaimana, makanannya apa, dan termasuk family apa. Kalian gabungkan dalam satu paragraf dan tentukan kalian dalam sebuah kesimpulan. Itu untuk menentukan kesimpulan itu satu langkah utamanya adalah baca dulu. Bacalah cerita. Yang kedua, tentukan informasi penting. Bagaimana informasi penting itu? Dengan menggunakan peta pikiran. Yang tadi ternyata informasi penting yang ada pada bacaan itu adalah ada asal mula, ada populasinya, ada makanannya, ada family-nya. Nah, dari informasi penting ini kalian bisa membuat yang namanya kesimpulan. Yang ketiga, bisa juga menentukan yang namanya ide pokok dari setiap paragraf. Nah, kalau misalkan 3 langkah ini bisa kalian tentukan, maka kalian bisa membuat yang namanya satu buah simpulan dari sebuah cerita. Jadi itu ya yang bisa Buya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang Buya sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kesimpulannya, tadi Buya sudah membicarakan terkait dengan kalimat utama bagaimana, ide pokok bagaimana, kalimat yang jelas, apa pikiran dan kesimpulan. Karena pada kesempatan kali ini yang Buya ingin sampaikan adalah terkait dengan kesimpulan. Tetapi dari poin 1 sampai poin 4 itu saling berkesinambungan untuk bisa menentukan yang namanya kesimpulan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum.